Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahul rahmatillah adada ma fi ilmi salatan wa salaman da'imaini bidangkal wala al-subli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, berupa shalawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dimanapun berada, keluarga besar kita selalu rahim, selalu berharap dapat syafaat min wa'ala insyaallah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam 11 bulan Ramadan ini Al-Fakir ingin membawakan satu permasalahan, yaitu pentingnya kita cinta kepada Rasulullah SAW dan beserta para keluarganya. Coba kita perhatikan. Kalau ada kata cinta, maka ada satu peribahasa, maka tak kenal adalah tak sayang. Kalau sudah tidak sayang, bagaimana kita bisa mencintai? Maka dari itu pada malam ini, mari kita sedikit mengenal tentang siapa itu Rasulullah SAW, bagaimana perjuangannya, bagaimana usahanya yang telah mengangkat yaitu kita dari alam kegelapan menjadi alam yang terang. Hal itu sangat bererat kaitan, yaitu ada surat di surat At-Taubah ayat yang 84 dan 80, di mana sangat erat kaitannya terhadap daripada mahabbah kita kepada kanjeng Nabi. Di sini dalam surat dalam kitab Asbabun Nuzul, yaitu sebab latar belakang turunnya ayat-ayat Quran. Surat yaitu untuk surat Taubah 84 ini diceritakan dalam suatu riwayat dikemukakan, yaitu ketika Abdullah bin Ubay mati. Abdullah bin Ubay itu adalah pimpinan orang munafik. Kita paham orang munafik tersebut adalah itu besok disiksanya innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik ini besok ditempatkan oleh Allah di dasar neraka. Siksanya paling berat dibandingkan dengan orang kafir lainnya, yaitu orang munafik jauh lebih berat siksanya, yaitu di dalam dasar neraka. Abdullah bin Ubay pada hari kematiannya, beliau pimpinan orang munafik, datanglah anaknya kepada Rasulullah SAW yang namanya juga Abdullah. Untuk apa? Tujuannya untuk meminta gamis dari kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk sebagai kain kafan bapaknya. Lalu Rasulullah SAW memberikannya. Ia pun meminta agar Rasulullah SAW bersedia menyolatkan mayat bapaknya. Bayangkan, sudah munafik, anaknya dengan minta sangat untuk minta gamisnya yang sudah diberikan dan minta untuk disolatkan oleh kanjeng Nabi. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah lalu kanjeng Nabi bergegas untuk mau tidak menolak permintaan anaknya itu Abdullah untuk menyolatkan bapaknya yang pimpinan orang munafik tersebut. Tetapi ketika kanjeng Nabi berdiri untuk berangkat menyolatkan, lalu sahabat kanjeng Nabi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lalu memegang baju Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan akan menyolatkan padahal dia adalah pimpinan orang munafik dan Allah telah melarang menyolatkan mayat kaum munafik." Ingat, Allah telah melarang. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu membaca surat At-Taubah yang 80, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Al-ayat. Kanjeng Nabi menyebutkan ayat tersebut. Kamu di sini maksudnya Allah memberitahukan kepada kanjeng Nabi memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu memohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja. Kendati pun kamu memohonkan ampun bagi mereka sebanyak 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu adalah karena mereka kafir terhadap Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Al-ayat. Nah, di sini kanjeng Nabi mengatakan, ya, dalam ayat ini Allah menyuruhku memilih, yaitu apa? Pilihan. Ada kata-kata atau pilihan. Jadi belum ada perintah larangan kalau tidak boleh mensolatkan atau mengistighfari orang, mensolatkan jenazah orang yang kufar atau orang munafik.
belum turun surat tersebut. Surat Bara'ah, surat At-Taubah yang 84 belum turun. Jadi kajian Nabi mengatakan ayat ini adalah pilihan. Pilihan aku boleh memohonkan ampun atau tidak. Nah, karena sifat dasar Kanjeng Nabi ingin seluruh manusia ini selamat dari siksanya Allah, maka Kanjeng Nabi apa? Ini apa? Bergegas menyolatkan. Karena ingin sholat ini menjadi syafaat bagi Abdullah bin Ubay tersebut. Nah, begitu Kanjeng Nabi menyolatkan, setelah selesai baru turunlah surat At-Taubah 84, dan di mana sholat tersebut surat At-Taubah 84, di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadaw wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Allah berfirman, dan janganlah kamu sekali-kali menyolatkan jenazah seseorang yang mati di antara mereka. Siapa orang di antara mereka? Itu kaum musyrikin, kafir, munafik dan sebagainya. Dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya, sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Nah, ini adalah perintah Allah setelah Kanjeng Nabi menyolatkan. Nah, kenapa Kanjeng Nabi menyolatkan? Karena surat ini belum turun, surat larangan untuk mendoakan, mengistighfari, yaitu mohonkan ampun untuk orang-orang di luar Islam. Belum turun sehingga Kanjeng Nabi karena rasa rahmatnya ingin menyelamatkan, memilih untuk menyolatkan. Bahkan Kanjeng Nabi mengatakan, dan sekiranya aku tahu bahwa dosanya kalau bisa diampuni dengan dimintakan ampunan lebih dari 70 kali, pasti aku melakukannya. Nah, pasti aku melakukannya. Di sini ada hal yang sangat menarik sekali. Yaitu Kanjeng Nabi mengatakan, kalau seandainya aku bisa karena doa aku, istighfar aku bisa mengampuni orang munafik tersebut, akan diterima oleh Allah. Walaupun lebih dari 70 kali istighfar, pasti aku melakukan. Berarti apa? Ini secara langsung Kanjeng Nabi menunjukkan sifat rahmatnya, sifat kasih sayangnya, yaitu apa? Tidak pandang bulu, kepengennya semuanya selamat. Bahkan yang ini pun orang yang pimpinan munafik mau diselamatkan. Tetapi Allah melarangnya. Yang turunnya surat At-Taubah 84. Nah, di sini dapat mendapatkan pelajaran besar buat kita semua. Coba kita lihat, karena sifat rahmat Kanjeng Nabi, yang munafik saja pengen turun. Lalu mari kita merenung bagaimana sayangnya Kanjeng Nabi terhadap orang muslim, orang mukmin yang cinta kepada Kanjeng Nabi, yang sayang kepada Kanjeng Nabi. Dirinya melakukan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi, banyak melakukan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Niscaya yakin pasti akan jauh disayangi, pasti akan jauh diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beruntung kita yang sekarang ini kita dalam keadaan iman wal Islam, kita mahabbah kepada Kanjeng Nabi, kita banyak melakukan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi. Jangan ragu, walau jangan sak, kalau kita pasti lebih jauh diperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dimanapun berada, coba kita melihat tadi contoh yang sangat jelas. Kanjeng Nabi berusaha menolong orang yang munafik setelah dilarang oleh Allah, maka setelah itu tidak ada syariat untuk mendoakan orang yang musyrik, munafik dan sebagainya. Coba kita melihat bagaimana usaha-usaha Kanjeng Nabi, yaitu untuk menyelamatkan, yaitu siapa? Umatnya yang beragama Islam, umatnya yang mukmin, umatnya yang ada di jalannya Rasulullah SAW. Coba kita lihat contoh-contoh berikut. Dalam satu riwayat hadis disebutkan, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Kanjeng Nabi bersabda, hidupku akan baik buat kamu semua, dan matiku akan baik juga buat kau semua. Nah, ini menjadi bingung sahabat, ya Rasulullah, kalau hidupmu ini baik buat kita, karena kita paham, kita dapat sholat di belakangmu, kita dapat menyaksikan turunnya wahyu, dapat doa darimu, itu baik. Tapi kalau engkau meninggal ya Allah, ya Rasulullah, tentu bukan baik buat kita, itu musibah. Lalu Kanjeng Nabi tetap mengatakan, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik buat engkau dan matiku juga baik buat engkau. Kenapa? Karena setiap hari Senin dan Kamis, amal hambaku dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya ada hambaku yang beramal soleh, maka aku bertahmid alhamdulillah. Tetapi kalau dari ada hambaku
yang hari Senin dan Kamis amalnya amal buruk, maka aku akan menghadap Allah, aku akan memohonkan pengampunan dari hambaku walaupun aku sudah di alam barzakh. Shallu ala Nabi. Lihat, Kanjeng Nabi membela kita, yaitu walaupun Kanjeng Nabi sudah di alam barzakh. Ini satu bukti yang nyata tanpa keraguan. Kanjeng Nabi memperhatikan umatnya yang Islam, umatnya yang mukmin. Lalu lihat contoh yang lain. Bagaimana sayangnya Kanjeng Nabi terhadap kita, yang orang mukmin, orang muslim tersebut. Dalam satu riwayat disebutkan istrinya yang dicintai Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan manjanya meminta doa kepada khusus doa dari Kanjeng Nabi, maka Kanjeng Nabi mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma fir li Aisyah ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar wa ma asrat wa ma a'lanat. Lalu setelah didoakan tersebut Siti Aisyah senang sekali. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan, ya Aisyah, apakah kamu senang dengan doaku tersebut? Apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha? Bagaimana aku tidak senang ya Rasulullah, sedangkan doaku tersebut, ya Allah, ampuni Aisyah dari dosa-dosa yang lalu maupun yang akan datang, yang terang-terangan atau yang rahasia. Berarti apa? Berkat doanya Kanjeng Nabi seluruh dosa Siti Aisyah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana aku tidak senang? Lalu Kanjeng Nabi mengatakan, ya Aisyah, ketahuilah, doa ini selalu aku baca, setiap ba'da salat untuk seluruh umatku. Shallu ala Nabi. Ya Allah, ini kalau seandainya sudah ada cuma hadis ini saja cukup, sudah kamil, sudah. Kita ini sebagai orang yang Islam beruntung mempunyai Nabi besar Muhammad SAW yang selalu memperhatikan kita. Bahkan setiap badal sholat kita ini selalu didoakan pengampunan oleh Allah, dan doanya Kanjeng Nabi tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu coba kita melihat bagaimana bukti-bukti daripada Kanjeng Nabi mencintai kita, yaitu dalam surat At-Tuhan ayat yang 5. Waktu itu malaikat Jibril diperintah oleh Allah untuk turun ke dunia menemui Rasulullah SAW yang dalam keadaan termenung, yang dalam keadaan seolah-olah sedih dan sebagainya. Lalu Allah menurunkan ayat Bismillahirrahmanirrahim, walau sawfa yu'tika rabbuka fatardha, yaitu berartinya Tuhanmu Allah akan memberikan kepadamu suatu pemberian yang besar, nikmat yang banyak di dunia dan akhirat. Apa pemberian di dunia ini? Berupa kemenangan dalam agama. Sedangkan pemberian di akhirat ini berupa pahala, telaga, syafaat bagi umatmu, sehingga kamu akan merasa ridho, merasa senang. Bayangkan, dunia dan akhirat, kemenangan, keberhasilan, kesuksesan dunia dan akhirat diberikan seluruhnya kepada Kanjeng Nabi SAW. Apa yang terjadi? Apakah Kanjeng Nabi ini langsung senang, kembali ridho? Ternyata Al-Khatib meriwayatkan yang membuat Kanjeng Nabi ridho fatardha, itu Kanjeng Nabi mengatakan setelah turunnya ayat ini, Kanjeng Nabi bersabda, idam la ardo wa wahidum min ummati finnar, atau kama qala hadis Rasulullah. Ternyata Kanjeng Nabi berkata luar biasa, yang di luar dugaan, yaitu apa? Allah akan memberikan dunia dan akhirat, kemenangan dunia akhirat. Tetapi justru yang membuat Kanjeng Nabi ridho, idam la ardo wa wahidum min ummati finnar. Kalau begitu, aku tidak ridho jika seseorang dari umatku, yaitu akan masuk dalam api neraka. Shallu ala Nabi. Berarti yang hanya bisa membuat ridho hati Kanjeng Nabi kalau melihat kita sebagai umatnya, sebagai pendosa, sebagai yang banyak berbuat maksiat, jauh dari syariat. Kanjeng Nabi ini baru bisa ridho kalau tidak ada satu dari umatnya yang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi. Lihat, Kanjeng Nabi begitu memikirkan yang sangat luar biasa untuk kita, walaupun kita banyak berbuat maksiat, tetapi Kanjeng Nabi selalu membela kita agar kita tidak tersentuh oleh api neraka. Lalu apalagi bukti-bukti berikut sangat banyak sekali. Coba kan pada detik-detik sakaratul maut, Rasulullah SAW dalam keadaan merintih kesakitan, yaitu Kanjeng Nabi mengatakan la ilaha illallah innalil mauti sakarat, la ilaha illallah, sungguh kematian ini sangat pedih. Kanjeng Nabi mengatakan sungguh kematian ini sangat pedih. Bagaimana rasanya sakaratul maut? Dalam riwayat yang lain Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, saya bingung melihat umatku kalau mau meninggal ini loncat-loncat bergulung-gulung. Sakitnya seperti apa ya Allah? Allah mengatakan, ya Musa, ketahuilah rasa sakit orang yang meninggal dunia tersebut, yaitu ibaratnya bayangkan seperti kambing yang hidup dikuliti kulitnya hidup-hidup, atau burung pipit yang masuk ke dalam minyak yang panas dan dia tidak bisa terbang kembali. Seperti itulah rasa sakit
dimanapun berada, sakaratul maut kita ditanggung oleh Rasulullah SAW. Rasa yang pedih sakaratul maut, kanjeng Nabi yang menanggungnya. Sehingga zaman sekarang ini banyak sekali kita melihat umatnya kanjeng Nabi tidur meninggal, baca Quran meninggal, sujud meninggal, seperti dia merasakan sakit apa-apa. Semua berkat apa? Berkat jasanya Rasulullah SAW. Dari awalilah akhir sampai alam barzah, kanjeng Nabi selalu memperjuangkan kita untuk apa? Supaya kita ini selamat dunia wa akhirat. Hadirin dimanapun berada, kalau kita melihat dari sedikit hadis ini saja, belum ratusan hadis bagaimana kanjeng Nabi membela kita. Sungguh kita ini kalau kita berakal dan kita beriman, mestinya kita ini yaitu wajib untuk mencintai Rasulullah SAW. Karena kanjeng Nabi sebelum kita lahir sudah memikirkan kita, membela kita seperti ini. Berarti kita yang dibela ini harusnya wajib cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana bukti cinta kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu sangat banyak sekali. Dalam kesempatan ini, salah satu di antara bukti cinta kita kepada kanjeng Nabi, kita melihat dari asbabun nuzul daripada surat Al-Hujurat ayat kedua. Salah satu di antara dari sekian ribu bukti cinta kita kepada kanjeng Nabi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tasharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahfadhu a'malukum wa antum la tashkurun. Ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih daripada suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian lain, supaya tidak terhapus amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari. Al-Hujurat ayat yang kedua. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, memperingatkan mereka bahwa pahala amal soleh yang selama kita kerjakan, yaitu dari sholat kita, puasa kita, haji kita, semuanya bisa hancur. Faqad habidu a'maluha, yaitu hapus, tidak ada sama sekali. Berkat kenapa? Karena kita bersuara lebih keras daripada suara Nabi. Ini menandakan apa? Kita tidak beradab kepada kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Kita tidak menghargai, tidak takzim kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ayat ini setelah turun, sahabat Nabi yaitu Sayyidina Syabit bin Qais radhiyallahu anhu adalah juru ceramah kaum Ansar. Beliau memiliki suara yang keras. Ketika ayat ini turun, lalu apa? Beliau ini punya suara keras bukan karena dibuat-buat, memang dari sendiri seperti itu. Suaranya memang keras kalau berkata. Lalu ia setelah mendengar ayat ini turun, lalu ia menghilang. Tidak berani bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang terjadi? Ketidakhadiran Syabit bin Qais radhiyallahu anhu tersebut menarik perhatian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau kanjeng Nabi besar Muhammad SAW bertanya kepada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, "Hai Abu Amr, apa yang terjadi dengan Syabit? Apakah ia sakit?" Perhatian kanjeng Nabi, akhlak mulia kanjeng Nabi. Kalau tidak datang mesti ditanya. Setahu saya dia tidak perlu sakit, jawab Sayyidina Sa'ad. Lalu Sayyidina Sa'ad mencari tahu di mana Syabit bin Qais radhiyallahu anhu, dan ternyata ia sedang duduk termenung di rumahnya, dengan kepala tertutup dan air matanya berderai, sambil berkata, aku penghuni neraka. Lalu Sayyidina Sa'ad berkata, apa yang terjadi dengan dirimu? Mengapa engkau mengatakan kamu penghuni neraka? Kalian kan tahu bahwa di antara kalian semua ketika berbicara di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, suara saya adalah suara yang paling keras. Bukankah Allah sudah mewahyukan di surat Al-Hujurat ayat 2, yaitu kalau orang yang bersuara keras di atas kanjeng Nabi, maka pahalanya akan terhapus. Berarti apa? Amalku selama ini sia-sia terhapus. Aku tidak punya amal yang tinggal sisa dosa. Berarti aku adalah penduduk neraka yang Allah Subhanahu wa taala. Lalu jawab Syabit dengan air mata yang beringat. Lalu Sayyidina Sa'ad kemudian kembali menemui Rasulullah SAW dan menceritakan keadaan Sayyidina Syabit.
Setelah mendengar cerita daripada Sayyidina Sa'ad, Rasulullah SAW bersabda, pergi, temui dia dan katakan kepadanya bahwa dia bukan calon penghuni neraka, tapi dia adalah calon penghuni surga. Sallu ala Nabi. Karena Sayyidina Sa'ad berkata bukan karena sengaja, karena memang seperti itu suaranya, tidak ada sedikit penghinaan. Hadirin dimanapun berada, coba kita melihat kejadian ini, kita bisa mengambil dua hikmah besar. Yang pertama, yaitu sahabat Sabit bin Qais yang begitu takut, bersuara lebih besar dari suara Kanjeng Nabi, yaitu bertakut, bersemayam di dalam hati, yaitu apa? Karena berbicara lebih keras sehingga dia tidak berani bertemu dengan Kanjeng Nabi karena takut suaranya lebih keras. Berarti apa? Ada rasa takut kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW sehingga tidak berani kepada Kanjeng Nabi. Yang kedua, lihatlah bagaimana Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Siapa saja orang yang bersuara keras di hadapan beliau, maka amal soleh yang dikerjakan fil awal ila akhir, dari awal sampai akhir, tidak peduli apapun amal solehnya, maka ibadahnya musnah, yaitu sekejap dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti apa? Allah mengajarkan kita, Allah memerintahkan kita agar kita ini beradab, sopan santun, mengagungkan, memuliakan Rasulullah SAW. Bayangkan, bersuara keras saja yang niatnya tidak memuliakan Kanjeng Nabi, habis pahala. Bagaimana kalau ada, naudzubillah min dzalik, subhanallah min dzalik, ada orang-orang yang meremehkan Rasulullah SAW? Tentu jauh akan membuat Allah akan lebih murka. Sehingga ada satu ayat, yaitu di surat Al-Ahzab ayat yang 57, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anallahu fid dunya wal akhirah wa adda lahum azaban muhina. Al-ayat. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatinya di dunia dan akhirat. Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Al-ayat. Hadirin dimanapun berada, ini Quran. Allah akan murka kepada orang-orang yang tidak berbuat tidak baik kepada kekasihnya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Ini wajar, karena siapa Rasulullah SAW? Kanjeng Nabi ini adalah utusan Allah, kekasihnya Allah yang membela kita dengan sepenuh hati, korban nyawa dipertaruhkan, harta, keluarga. Berarti sewajarnya kita ini harus takdim, sewajarnya kita harus memuliakan, sewajarnya kita harus mengagungkan dari Rasulullah SAW. Nah, seandainya ada orang yang baik sama kita, kita kecil kita bisa diberi makan, sekolah kita dididik, nikah kita dibiayai, diberikan rumah dan sebagainya, pasti kita menganggap orang ini seperti dewa. Pasti kita memuliakan apa yang diperintah, siap. Ini untuk urusan dunia saja. Kanjeng Nabi ini dunia wal akhirah, yang dimana sifatnya akhirnya abadi, ada selamanya. Berarti apa? Mestinya kita ini takdim, menghormati, memuliakan Rasulullah SAW. Nah, berarti apa? Tanda cinta kita di atas sekian banyak tanda cinta kita apa? Agungkanlah Rasulullah SAW, muliakanlah Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, dari sekian banyak tanda kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, yaitu satu ayat. Mari sama-sama kita amalkan, di mana sekarang ayat ini banyak sekali orang yang kurang paham, mohon maaf, atau tidak peduli. Ini merupakan satu bentuk supaya kita menyenangkan hati Nabi besar Muhammad SAW, yaitu ada di surat Asy-Syura ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Ayat ini Al-Fakir akan ulangi, qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddah fil qurba. Al-ayat. Katakanlah, aku tidak minta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku. Jadi Allah memerintahkan Kanjeng Nabi, kalau Kanjeng Nabi ini berdakwah, jiwa dikorbankan, harta dikorbankan, keluarga dikorbankan, tapi Allah mengatakan, katakan
kalau aku ini kalau berdakwah, berusaha untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, mengajak kita supaya menjadi ahli surga semua, jauh dari siksa Allah. Ini apa? Tidak minta upah kepada kita. Tidak minta upah kepada kita. Tidak minta bayaran, tidak minta apapun. Tetapi Kanjeng Nabi mengatakan illa mawaddah fil qurba. Ujung ayat ini mari kita perhatikan, illa mawaddah fil qurba. Tetapi kecuali yang diminta Kanjeng Nabi adalah engkau kita ini supaya kasih sayang dalam keluargaan. Berarti apa? Kita diperintah oleh Kanjeng Nabi supaya menyayangi, mencintai, menjaga, yaitu siapa? Keluarga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dimanapun berada, permintaan ini sangatlah wajar, sangatlah masuk akal. Kenapa? Kita sebagai orang tua, kita punya anak. Kalau seandainya anak kita, walaupun anak kita seandainya nakal, mau dibilang mendalik, tapi ada orang lain yang misalnya mencintai anak kita, maka kita pasti cinta kepada orang yang mencintai anak kita. Kalau ada anak kita yang nakal, mau dibilang mendalik, terus ada orang lain yang membenci anak kita, langsung menjewer, mau dipukul anak kita, mau dibilang mendalik, walaupun anak kita nakal, kita pasti benci dengan orang yang melukai anak kita. Kenapa? Karena hubungan antara orang tua dan seorang anak itu ada hubungan batin yang tidak bisa diputuskan. Nah, Kanjeng Nabi meminta kepada kita, yaitu apa? Untuk mencintai keluarganya. Sehingga Kanjeng Nabi bersabda dalam satu riwayat hadis, di sini disebutkan, man ahabal hasanah wal husain faqad ahabani wa man abghadahuma faqad abghadani. Barang siapa yang mencintai Al-Hasan dan Husain, ini adalah cucu Kanjeng Nabi dan seterusnya keturunan, yaitu sekarang ini kita kenal di antara kita ini, yaitu para habaib syarifah, untuk yang perempuan laki-laki pada para habaib. Barang siapa yang mencintai Al-Hasan dan Husain, maka benar-benar ia mencintaiku. Dan barang siapa yang membuat marah keduanya, maka ia telah membuat aku marah. Perhatikan, di sini ada hubungan langsung. Yang mencintai keturunan Kanjeng Nabi, maka dicintai oleh Kanjeng Nabi. Ia membuat marah jadi pada keturunan Kanjeng Nabi, telah membuat aku marah. Ini adalah hubungan secara langsung. Dalam riwayat hadis lain yang disebutkan, man mata ala hubbi ali Muhammad mata syahidan, wa man mata ala bu'di ali Muhammad mata kafiran. Lam yasumma rihatal jannah. Kanjeng Nabi bersabda dalam riwayat hadis, siapa orang yang mati dalam keadaan yaitu mencintai keluarga Kanjeng Nabi, maka dia mati syahid. Barang siapa yang mati dalam keadaan membenci keluarga Kanjeng Nabi, maka dia mati kafiran, mati kufur, dan dia tidak akan bisa mencium baunya surga. Hadirin dimanapun berada, padahal bau surga bisa dicium dalam perjalanan 500 tahun sebelum sampai surga. Apakah kita mau seperti itu? Alhamdulillah dan semoga alhamdulillah, yaitu mari kita mati dalam keadaan mencintai keluarga Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat hadis yang lain disebutkan, syafaati man ahaba ahlal baiti. Syafaatku untuk siapa? Untuk umatku yang berlaku, yang hanya syafaat umatku hanya berlaku bagi mereka yang mencintai ahlul baitku, yaitu mencintai keluarganya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, Kanjeng Nabi juga pernah mengatakan, wa ahabbu ahlul baiti li hubbi. Cintailah keluargaku karena kecintaan kalian kepadaku. Di awal Al-Fakir mengatakan wajib kita cinta kepada Kanjeng Nabi karena perjuangan Kanjeng Nabi seperti ini. Kanjeng Nabi sudah mencintai kita sebelum kita lahir. Berarti kita ini sebagai salah satu tanda cinta kepada Kanjeng Nabi, yaitu cintailah keluarga Kanjeng Nabi. Hadirin dimanapun berada, cinta di sini berarti mutlak kita wajib mencintai jasad daripada keturunan Kanjeng Nabi. Karena di jasadnya para habaib, di jasadnya para syarifah ada darah daging yang mengalir, darah daging mulia Rasulullah SAW. Al-Fakir mengalir. Di situ ada darah daging Rasulullah SAW. Mutlak
darah daging yang dicintai oleh Allah, darah daging yang pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala saat bersisa Isra Mi'raj, tidak bisa tergantikan, tidak bisa digantikan kemudian dengan apapun. Jasadnya harus kita muliakan. Tetapi kalau seandainya mungkin di antara sekian habaib atau syarifat mungkin mempunyai perangai yang misalnya kurang pas, sebagai bukti cinta kita, nasihati untuk kepada kembali yang berjalan yang benar. Seandainya kita punya anak yang tidak baik, sifat akhlaknya buruk, maka kalau ada orang yang menasihati, pasti kita cinta kepada orang yang nasihati anak kita tersebut. Begitulah kalau kita mau mendapatkan cinta Kanjeng Nabi. Begitu kalau ada satu dua habib yang tidak baik akhlaknya, maka nasihati. Sehingga apa? Langsung kita akan dicintai oleh Rasulullah SAW karena anak turunnya diperhatikan oleh siapa? Oleh kita. Dan ini akan pasti membuat Kanjeng Nabi tersenyum. Sebagai contoh, minta maaf yang banyak. Kalau seandainya kebetulan ada anak turun Kanjeng Nabi, misalnya merokok. Kalau kita cinta, kalau dia ke rumah kita, jangan dikasih rokok, kasihlah siwak. Itu adalah bentuk cinta yang sesungguhnya. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi pasti sembuh. Kenapa? Siwak adalah sunnah kakeknya, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu contohnya. Dan jangan kita berbuat sebaliknya, yaitu kita tidak suka dengan anak turun Kanjeng Nabi, kita tidak suka dengan syarifah wal habaib, karena jasadnya kita tidak suka. Karena Kanjeng Nabi pernah mengatakan, ana minal arabi falatasabun arabah. Yaitu apa? Aku ini orang Arab, maka jangan benci Arab. Kita paham bahasa Quran Arab, bahasa surga itu bahasa Arab. Ini adalah wewenang Allah yang memuliakan bahasa Arab. Wewenang Allah, keputusan Allah menjadikan bahasa Arab adalah bahasanya surga, bahasanya Quran. Sehingga wajib kita mencintai daripada bangsa Arab. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW orang Arab. Bahasa Quran bahasa Arab, bahasa surga besok bahasa Arab. Mari ajak keluarga kita, jamaah-jamaah kita, murid-murid kita, sandai tolan kita mencintai dengan secinta-cintanya Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW dan para ahli bait. Kalau kita mencintai keluarganya, pasti Kanjeng Nabi mencintainya. Kalau Kanjeng Nabi mencintai kita, pasti Allah mencintai kita. Apa yang terjadi? Al-mar'u ma'aman ahadu. Seseorang akan dikumpulkan dengan siapa yang ia cintainya. Berarti kalau kita dicintai oleh Kanjeng Nabi, berarti kita besok bersama Kanjeng Nabi kelak di surga. Di manakah kalau kita bersama dengan Kanjeng Nabi? Tentu berada di surga yang paling tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, taufik dan hidayah, dhahiran wal batinan, sehingga kita, keluarga besar kita, jamaah kita semuanya yaitu mencintai Rasulullah SAW, mencintai seluruh keluarga Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita bisa digabungkan berkumpul bersama Nabi besar Muhammad SAW, berkumpul dengan para ahli daripada keluarga besar Nabi besar Muhammad SAW dalam keadaan yang afiat, salam fid din wa dunya wa akhirah. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.